Shalom, sebentar saya akan menyapa. Perkenalkan, nama saya Hendra, istri 1 anak 2, anak saya satu usia 16 tahun, satunya 14 tahun. Jadi ya puji Tuhan saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bisa minta presenter enggak? Atau bisa? Atau dibantu dari belakang ya? Oke. Jadi saya kepingin nyampaikan sharing aja terkait dengan yang namanya privilege atau hak istimewa. Kita percaya bahwa tempat ini semuanya tidak terkecuali bahwa kita ini bagian daripada warga kerajaan surga. Amin. Kalau kita menjadi bagian dari warga kerajaan surga, tapi kita nggak ngerti privilege itu apa, hak istimewanya apa sih? Aku ini jadi warga kerajaan surga, buat apa pertanyaannya kan begitu. Nah, coba kita baca di Markus 4 ayat 31 sampai 32. Di sana dikatakan, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala biji benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Di sini kita melihat ada dengan kata yang lain. Yang lain bicara tentang berarti tidak single, yaitu plural. Yang lain berarti tidak satu jenis biji, tapi biji-biji yang lain. Tapi masalahnya, biji yang ditaburkan banyak jenisnya, banyak jumlahnya, tapi yang bertumbuh cuma biji yang dipilih. Biji yang dipilih saja yang bisa bertumbuh besar, bercabang besar, sehingga burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Kita pilihannya mau jadi biji yang mati atau biji yang hidup. Biji yang ditanam atau biji yang ditanam jadi hidup atau biji yang ditanam jadi mati. Tidak semua biji yang kita taburkan semuanya bisa bertumbuh, saudara. Amin. Oleh karena itu kalau pilihan kita menjadi benih pilihan Allah, maka kita harus wajib yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu tidak diidentikan dengan pertumbuhan badan kita yang tambah lama tambah gemuk, tapi pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Karena setiap kali pertumbuhan yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin kita ini menjadi, yang tadi dia omongin, supaya bercabang besar, supaya berbuah. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah berbuahkah sekarang? Nah, kalau kita mau tertanam bertumbuh, kita harus mati dulu bijinya. Tertanam di dalam tanah yang gelap, penuh tekanan, supaya apa? Kita ini bisa bertumbuh. Masalahnya manusia ini maunya bertumbuh aja, tapi tidak mau ditanam. Tidak mau tertanam di dalam tanah yang gelap, tidak mau tertanam di dalam tekanan-tekanan dalam tanah. Nah, itu sebabnya yuk kita belajar untuk kalau kita mau mendapatkan hak istimewa, tahu konsekuensinya dulu. Jangan mau haknya tapi kewajibannya kita nggak mau. Nah ini yang bahaya. Nah, next slide. Saya coba kasih gambaran. Kita tentu kita tentu punya anak ya. Beberapa di sini saya lihat rata-rata punya anak. Jadi kalau kita punya anak, tentu misalnya anak kita 2 gitu ya. Kita punya pembantu, punya supir, belanja bulanan, taruh kulkas. Pertanyaannya, apakah anak kita tidak boleh menggunakan setiap fasilitas yang ada? Tentu mereka bisa ngambil makanan di kulkas, dia bisa melihat menggunakan mungkin yang punya asisten rumah tangga, yang menggunakan supir dan sebagainya. Karena itu bagian daripada kamu menjadi anakku ya, kamu mempunyai segala yang apa saya punya. Kalau kita menjadi bagian dari warga kerajaan surga, tentu apa yang Tuhan punya adalah milik kita. Next slide. Hak istimewa apa? Anak presiden. Waktu dulu belum sebagai anak presiden, dia karena punya atribut sebagai anak presiden, tentu dia punya hak istimewa dibandingkan anak-anak yang lain pada umumnya, sekalipun anak itu orang kaya. Dia punya pas pampres,
Punya kemana-mana dijaga, kebutuhannya dicukupin, kemana-mana dikasih yang namanya private jet sekalipun, ya kan? Kalau untuk supaya dia punya ini ya ada istimewa yang dia punya. Next, ada lagi warga Indonesia, TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia, di Arab. Sekalipun dia bermasalah dalam negaranya orang, misalnya dia mengalami kekerasan, dia selalu mendapatkan perlindungan sebagai warga Indonesia yang melindungi siapa? Kedutaan Indonesia. Oleh sebab itu pertanyaannya, kita kalau sebagai warga kerajaan surga, apapun yang kita hadapin, masalah apapun, selalu kita dalam kacamatanya kerajaan surga, saudara. Itu yang harus kita cermati, bahwa kita ini punya privilege. Amin. Ya, jadi kalau mau punya privilege, kita harus mengerti dulu. Coba kita baca di Yohanes 15 ayat 16. Jadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi apa? Akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah-buahmu itu tetap. Supaya apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kita percaya bahwa kita benih pilihan Allah. Kita ini dipilih. Kadang kita sok-sokan. Kita ke gereja loh. Aku ini milih gereja. Bukan. Kita ini yang dipilih. Manusia ini kadang sombong. Jago dikit main musik. Ya toh. Waduh, kamu nggak ada saya yang main musik, gerejamu nggak bisa jalan. Kalau saya nggak jadi WL-nya, wah nggak urapan nggak ada. Nah ini kadang manusia ini terjebak dalam kesombongan. Merasa bahwa saya yang milih Tuhan. Kita dari lahir, kita harus sadar bahwa kita yang dipilih. Amin. Nah, dipilih itu ada konsekuensinya di sini. Kita cuma tahu di belakangnya, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tapi dia nggak mau konsekuensi ini. Nah, ini yang perlu kita belajar malam hari ini, bahwa semua yang kita lakukan harus berbuah. Entah apapun profesi kita, apapun latar belakang kita harus yang namanya berbuah itu. Tuhan ingin kita ini, benih kita itu tidak mati. Benih kita ini bertumbuh. Supaya apa? Ada pertumbuhan, ada buah yang bisa dinikmati. Ya, jadi jangan pernah sombong. Apapun kondisi kita harus sadar bahwa kita ini dipilih. Lah, kalau kita dipilih, otomatis privilege kerajaan Allah itu sudah melekat kepada anak-anak pilihannya. Hak istimewanya ini melekat. Sudah jadi satu paket. Tidak bisa kamu dipilih tapi hak istimewanya, syarat dan ketentuan berlaku, tidak bisa. Kalau kita sadar bahwa kita adalah pilihan, maka tidak bisa. Ya, jadi kita coba untuk next slide. Tuhan memilih kita. Pastikan itu masuk dalam pikiran kita bahwa Tuhan memilih kita. Amin. Setiap manusia, next slide, setiap manusia itu cenderung dipilih oleh, ya misalnya kita di lingkungan kerja kita kepingin dipilih untuk dipromosikan, naik jabatan, betul nggak? Kalau naik jabatan otomatis naik gaji, betul? Nah, terus habis itu next slide, ada orang dipilih untuk berkompetisi seluruh dunia untuk menjadi wanita tercantik dengan penilaian-penilaiannya. Next slide, orang dipilih untuk berlomba-lomba, berlatih-latih, training untuk menjadi pemain badminton yang terbaik untuk bisa mengenangkan kompetisi dunia. Kalau kita berbangga hati, dipilih dan dipromosikan oleh dunia, harusnya kita harus lebih berbangga kalau kita dipilih yang punya dunia. Amin. Kita cenderung lebih bangga dipilih manusia. Karena apa yang dipilih manusia itu ada waktunya. Ya, Gracia Poli dulu dikarak orang rakyat Indonesia waktu menang Olimpiade. Tapi sekarang apakah masih mungkin sudah lupa kalau Gracia Poli ini sebagai pemenang Olimpiade ganda putri. Nah, itulah pilihan manusia. Manusia ada masanya. Pilihan manusia ada kadaluarsanya.
Tapi pilihan Tuhan sendiri sebagai warga kerajaan itu tidak punya kadaluarsa, tidak ada expirednya. Jadi kita berbangga kalau jangan kebalik, kita bangga jadi pilihannya manusia. Ada saatnya pensiun kok. Kita dipromosikan jadi mulai dari supervisor, habis itu dari asisten manajer, jadi manajer, mungkin jadi tidak ada masa expirednya. Ada suatu saat kita ini sudah selesai dan nggak ada kekekalan apa yang dipilih oleh manusia. Oleh sebab itu saya coba merangkum, kita coba belajar dari Musa. Ya, itu saya senang kalau belajar. Musa ini saya rasa bukan orang yang kuat, bukan orang yang fasih berbicara, bukan orang yang punya leadership. Tapi kenapa kok Tuhan pilih? Coba kita lihat di Keluaran. Yuk, kita lihat di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Saya tampilkan ya. Ini agak panjang, tapi saya akan bacakan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Pada waktu itu kita tahu semua bahwa bangsa Israel makin lama makin besar sehingga rajanya ketakutan. Jangan-jangan kita ini malah ditindas ini. Makanya dia pingin bayi-bayi laki-laki itu semuanya dibunuh. Cuma disisakan bayi perempuan. Tetapi dia dapat menyembunyikan lebih lama lagi, namanya 3 bulan. Wis iso teriakannya, kalau dulu mungkin kecil teriakannya masih berapa desibel, makin lama makin gede, enggak bisa ditemukan. Ya, nanti menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah berau di tepi sungai Nil. Enggak ada pilihan. Buat mamanya, mau tak biarin nangis, tetap dibunuh kok. Tak masukin keranjang, tak taruh di teberau, alang-alang, bisa jadi mati juga. Tapi ada kesempatan, waktu itu rajanya kan benar-benar terkenal raja yang kejam. Paling tidak kalau saya taruh di teberau, alang-alang ada ular. Makanya di sana dikatakan cecenya itu kan dari jauh, yang keempat, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Cecenya ini saya takut, jangan-jangan dimakan buaya, jangan-jangan dimakan ular, karena itu benar-benar sungai yang liar mungkin pada waktu itu. Ayat kelima, maka datanglah putri Firaun ini untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuannya itu untuk mengambilnya. Nih, yang 6 ini luar biasa nih. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini anak bayi orang Ibrani. Jadi dari mukanya, fisiknya itu sudah ketahuan. Jadi katakan bayi itu cantik, berarti benar-benar parasnya itu luar biasa, gantengnya. Ya, orang aja bisa melihat ini orang Batak, orang Jawa, orang Cungkoren, orang apa bisa lihat nih. Nah ini pada waktu itu bisa melihat ini, ya. Bisa melihat bayi itu kecil kan kadang susah ya, masih merah-merah ini rada susah, tapi ini benar-benar extraordinary, berarti benar-benar bayi yang spesial. Pada waktu dibuka sudah tahu bahwa ini bayi Ibrani, bayi orang Ibrani. Logikanya berpikir, coba kita membayangkan pada waktu dimensi pada waktu itu, kalau dia anaknya raja yang kejam, yang sudah menginstruksikan semuanya dibunuh, tentu dia tidak mau beresiko. Kalaupun dia tidak tega dayang-dayang untuk bunuh, ya tak geletak nih wae. Saya tidak mau, bawa pulang nanti jamaah aja. Saya juga berdosa, tak biarin aja. Tapi yang ketujuh ini, yang ketujuh. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani yang menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Tentu putri Firaun tidak melahirkan, ya nggak bisa keluar asinya. Makanya cecenya baru gitu datang, pinter cecenya dari luar. Mungkin dia ngomong, mau enggak disusun ini daripada nangis terus, daripada berbahaya, tak cariin penyusu, ya mamanya sendiri. Ya kan? Nah, saat putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, maka berkatalah putri Firaun kepada bayi itu, ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Yang ke-10, ini ketika anak itu telah besar,
Bayangkan, sudah anak ini harus dimusnahkan, ketemu, tahu anak itu bahwa anak itu anak bangsa Israel, malah disuruh nyari susu, malah berkorban Putri Firaun untuk bayarin suster untuk nyusuin, babysitter untuk menyusuin. Kalau ini bukan yang menggerakkan Tuhan, mati. Betul nggak? Mati. Dari sekian banyak bayi-bayi bangsa Israel mati. Tapi Musa dibiarkan hidup karena Tuhan tahu kalau dia dibiarkan hidup, dia dipilih pasti punya maksud yang besar. Tapi tidak tahu pada waktu itu maksudnya apa. Yang ke-10, ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada Putri Firaun, diserah terimakan kepada orang ya, kepada Firaun, mengangkatnya menjadi anaknya lagi dan menamainya Musa, sebab katanya karena itu, aku telah menariknya dari air. Wis disusoni dibalik nih lagi, saya diterima jadi cucunya raja. Raja yang punya prinsip, dia benci banget dengan bangsa Israel. Kalau sampai Musa dibiarkan hidup, itu berarti dia punya rencana. Amin. Jadi kita coba renungkan, kenapa kita ini bisa sampai di sini? Kita dibiarkan dalam perjalanan waktu usia kita. Mungkin kalau yang usianya 60 pernah enggak kepikir. Usia baru lahir sampai sekarang. Tuhan tetapkan kita ada bertumbuh dan menetap dan bertumbuh di tempat ini. Karena Tuhan punya rencana. Jadi ketika Anda duduk tempat ini, di gereja ini, artinya Anda harus siap untuk berbuah. Karena Anda ditentukan, dipilih secara langsung. Amin. Nah, coba kita bicara tentang privilege. Privilege yang pertama, kita baca di Keluaran 3 ayat 11 sampai 12. Bisa keluar? Oke. Privilege yang pertama, coba kita baca tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tahu kan Musa orangnya introvert, ngomong aja gagap mungkin. Nggak ngomong sama orang takut. Mungkin kalau ngomong sama orang nggak pernah melihat muka dengan muka. Ningklu terus. Karena nggak pede, introvert. Oke? Lalu firman-Nya, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Ini kita highlight. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menyertai. Privilege yang pertama adalah disertai Tuhan. Amin. Itu privilege yang diberikan kepada warga kerajaan Tuhan. Orang-orang yang dipilih, termasuk saya dan Anda semua. Oke, next slide. Disertai Tuhan adalah privilege yang pertama. Tidak semua orang itu disertai Tuhan kalau bukan pilihannya. Maka dari itu makanya saya awalin, kita ini berharga. Kalau benih yang kecil aja berharga bisa besar, kita ini juga harus, kadang kita ini minder, sopo aku, siapakah aku ini? Kita nggak ngerti siapa kita, mau tanya Tuhan, kita dewe nggak ngerti ya. Makanya kita harus pede bahwa kita ini orang pilihan. Apapun background kita. Gitu loh. Pada waktu itu sudah tahu kondisi pada waktu itu saya gambarkan bahwa kondisinya sangat mencekam. Jadi si Musa ini dia sadar bahwa dirinya adalah anak bangsa Israel, melihat teman-temannya dikerjain, diprank zaman sekarang ya sama orang-orang Mesir, dibunuh orang Mesir. Dia masih punya nasionalis, masih punya jiwa kekeluargaannya itu nangkep banget, kental banget. Dan pada waktu itu, waduh ketahuan saya ini. Padahal saya ini statusnya pada waktu itu adalah cucunya raja. Dia berusaha berlindung atau bersembunyi terhadap latar belakangnya dia. Ternyata orang tahu. Berarti dia takut dong pada waktu itu untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu. Karena makanya Tuhan mengingatkan, bukankah aku akan menyertai engkau? Musa itu lupa. Penyertaan Tuhan dari masa ke masa itu selalu lupa, diilingi terus. Diingetin terus. Berapa kali kita ini juga merasa begitu.
Waktu ditolong Tuhan, haleluya. Setahun 2 tahun lagi kok, nah tapi masalah yang sama ya. Lupa. Tuhan, gimana? Loh, bukankah aku sudah melewati kamu dari masa pandemi toh? Kenapa kamu kok masih khawatir? Pandemi banyak yang mati. Kok kamu menghadapi kayak begini khawatir? Buat apa? Ingetin bahwa aku loh menyertai engkau. Amin. Kita ini sering diingetin, saudara. Kita diingetin lewat apa? Kejadian-kejadian. Jangan sampai kejadian itu melebihi dari kemampuan kita baru kita nyadar. Ya enggak sih? Lebih baik kan kita nyadar daripada kita cobain, kan begitu kan? Ya, jadi itu yang pertama. Privilege yang pertama apa? Disertai oleh Tuhan. Yang kedua, mari kita baca. Di Keluaran 4 ayat 1. Oke. Ya, jadi jangan takut sebab penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita semua yang memberikan kekuatan dan ada jaminan. Amin. Yang kedua, mari kita baca di Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku. Ini mulai minder lagi nih. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu, mau minta pembuktian. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Berapa banyak di kita pingin pembuktian? Ya enggak sih? Musa sudah disertain, sudah dibuktiin. Malah pada waktu itu Tuhan sendiri berbicara secara pribadi. Saya tidak percaya. Dia masih minder. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya apa? Mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri padamu. Butuh pembuktian. Nah, yang kedua adalah kita ini dilatih Tuhan. Ketika kita menghadapi ular-ular itu masalah. Orang kalau kita pernah bayangkan, kalau orang menghadapi ular, yang dipegang apanya sih? Kepalanya. Tapi dia disuruh Tuhan ini pegang ekornya. Kalau kita bisa pegang ekornya ular ini, ya kan? Untuk dilatih bisa, mungkin diparodikan kali ya. Wah ini latihan kayak kungfu gitu ya. Ini ya, mau ke kanan ke kiri begitu ya. Ini supaya orang bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan. Dinyatakan lewat kejadian itu. Sebelum dia melalui banyak sekali nanti ke belakangnya, dia dilatih dulu untuk dia menetapkan kepercayaannya. Dilatih. Jangan merasa kita ini kecil karena menghadapi masalah-masalah. Anggap masalah yang ada itu latihan. Amin. Anggap masalah itu latihan dan latihan. Makanya untuk menjadi atlet yang tangguh dan kita di PD, kita ini harus berlatih terus-terusan. Terkadang kita itu malas berlatih tapi kita mau prestasi, enggak bisa. Kadang kita selalu pingin kaya instan tapi enggak mau kerja, enggak bisa. Apapun itu enggak bisa. Mau sampai jungkir balik, berdoa jengking-jengking, minta kaya tapi enggak mau kerja. Omong kosong. Omong kosong. Kalaupun orang bisa kaya instan, lihatlah. Tidak akan pernah lama, saudara. Karena dia tidak pernah menabur dengan keringat. Ya pas hoki. Itu aja. Tapi kalau kita pernah lihat, orang-orang kaya flexing-flexing sekarang mana ada lagi? Tidak ada. Karena dia tidak menabur dengan keringat. Jangan mengharap menuai dengan baik. Tidak ada. Orang pun dia kaya yang zaman-zaman pandemi karena mau kripto, mau saham, mau apa flexing. Ya itu yang waktu lalu afiliator mana sekarang afiliator enggak ada? Ya enggak sih? Makanya saya pikir firman ini jelas. Kita untuk menjadi kepunyaan, kebanggaan Allah, kita harus dilatih. Supaya enggak ngisin-ngisin kayak gitu loh. Enggak malu-maluin kerajaan surga gitu loh. Walau katanya anak Tuhan, kok sikapnya ngalang-ngalain, waduh. Ya enggak sih? Kita ini dilatih supaya kuat mental kita. Supaya pribadi kita dibentuk. Supaya karakter kita dibentuk untuk menjadi lebih sempurna hari demi hari. Amin. Perlu latihan.
Nggak bisa instan. Nah, kalau kondisi bisnis kita, mungkin kondisi kesehatan kita, keluarga kita hancur. Percayalah, karena Tuhan melatih iman kita. Karena Tuhan melatih dan iman kita. Dan Tuhan sanggup pelihara kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita selama menaruh iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagai hak privilege ini menjadi privilege kita, percaya saya. Walaupun itu berat. Saya percaya dan amat yakin Tuhan ingin kita semakin hari semakin kuat. Amin. Lewat latihan iman, exercise gitu, ya. Kalau kita mau berotot, enggak bisa. Kadang main nge-gym itu kan tak pikir-pikir, wis jarum semua, tapi orang tetap aja nge-gym. Ya mari jarum semua, tapi tetap mau nge-gym. Karena apa? Pengen melatih otot supaya bentuknya bagus. Betul enggak? Kalau orang dunia aja pingin postur kita bagus, walaupun sampai nge-gym, diulang-ulang lagi tarik ulur gini, tapi dilakuin karena bodoh kan. Ya kan? Tapi tetap dilakukan, pingin apa? Pingin sesuatu yang baik. Pingin otot kita keras, pingin otot kita baik, badan kita stamina-nya oke dan semuanya. Sampai sini nangkep ya, itu privilege yang kedua. Ya, dilatih. Pertama apa? Disertai Tuhan, yang kedua adalah dilatih Tuhan. Yang ketiga, Keluaran 4 ayat 6 sampai 7. Oke? Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah tariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya pulih kembali seperti seluruh badannya. Dia bisa mengalami ini karena apa? Latihan. Coba pada waktu itu, waduh kusta ini, gimana ini kusta ini. Kalau dia udah latihan tadi, latihannya sama apa? Ular kan. Mungkin pada waktu itu enggak sekali doang loh. Tongkatnya taruh jadi tongkat. Lah pada waktu itu mungkin latihan terus loh. Latihan terus. Enggak sekali dua kali. Ya mungkin bisa jadi bahasa Allah mungkin kebetulan. Karena pada waktu itu rabi-rabi juga bisa melakukan hal yang sama kok. Sesuatu yang tidak spektakuler sama dah. Itu mah biasa. Nah setelah dia latihan, dia diberikan kuasa. Next slide. Tidak cuma latihan tuh, tidak cuma disertai, tidak cuma dilatih, tapi diberikan kuasa. Termasuk kita diberikan kuasa untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan, untuk mengalahkan sakit penyakit, untuk mengalahkan yang namanya stres, untuk mengalahkan yang namanya depresi, untuk mengalahkan segala tekanan yang ada. Kita ini dilatih. Kalau sudah latihan buat apa? Mungkin Musa juga dia rada show off gitu. Tuarik ini, nah ini kusta ya, lihat ya kusta, masuk ini lagi lah sembuh, ya kan? Coba sekali lagi yang sebelah sana. Masuk lagi. Loh ini kusta. Ya masuk sana lihat nih. Bukan sulap, bukan sihir. Mungkin begitu nih. Soalnya kan dia mau meyakinkan bangsa Israel supaya percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Kalau dia tidak bisa show off, tidak bisa dia pamer. Sekarang ini pamer zaman sekarang. Mana tahu. Alah cuma tongkat jadi ular mas semua rabi bisa. Nah ini kayaknya yang lain tidak bisa ini. Ini baru kali ini nih, gitu kan? Nah, dari situ ini kita ini diberikan kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk mengalahkan ketakutan. Kuasa untuk mengalahkan depresi. Kuasa untuk mengalahkan yang namanya stres. Kuasa untuk yang mengalahkan kekhawatiran. Itu yang kita harus yakin bahwa kita ini diberikan kuasa sebagai salah satu privilege yang Tuhan sudah berikan kepada warganya sebagai warga kerajaan surga. Amin. Ya, jadi kalau kita diberikan kuasa, enggak perlu takut lagi. Yang terakhir yang keempat. Yang keempat, kita baca di Keluaran ayat 4, pasal 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini enggak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun enggak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah, introvert. Dijak ngomong gak dikepuk, gak keluar suara nih, kira-kira begitu nih. 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah aku yang membuat lidah manusia? Diingetin, siapa yang membuat lidahmu? Siapa yang membuat orang bisu dan tuli?
Membuat orang melihat atau buta. Bukankah aku, yakni Tuhan, diingatkan manusia itu nalurinya naluri lupa. Bawaannya bawaan lupa. Ya. 12. Orang oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa itu enggak, yang istilah ini, enggak pede. Disuruh apa-apa, jangan saya. Suruh apa-apa, saya enggak bisa. Kamu bisa, enggak bisa. Bisa, enggak bisa. Mau didoain terus, enggak bisa. Oh, dia sendiri enggak mau mengatakan aku ini bisa kok. Iya kan? Kadang kan mintai, berapa sering mintai doa. Aku gegeran terus, tapi enggak bisa untuk kita rendah hati. Kita enggak bisa untuk kita bisa memaafkan. Ya kamu enggak mau memutuskan untuk memaafkan. Mau didoain, ditengking apapun. Enggak bisa. Privilege yang keempat adalah diperlengkapi oleh Tuhan. Ya enggak sih? Berapa sering kita itu mengecilkan diri kita. Sehingga kita itu mulai seakan-akan masalah kita ini jauh lebih besar dari kuasanya Tuhan. Seakan-akan kita melihat bahwa masalah itu paling besar di antara semua yang di sini. Tapi percayalah bahwa kita ini diperlengkapi Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Wong kita ini jaminannya kok. Kalau kita sampai merasa diri kita gagal, sampai ya minta ampun, sampai memutuskan sesuatu yang spektakuler supaya viral di mana-mana. Lah buat apa? Malu-maluin. Ya enggak? Kita ini jangan enggak pernah takut. Musa itu diperlengkapi walaupun dia bisa ngomong, ada Harun yang punya leadership. Kita ini jangan merasa diri kita ini sendirian. Kalau suami merasa sebagai keluarga, ada istri yang bisa menopang. Ya enggak? Kalau kita sebagai jemaat, ada komsel-komsel yang bisa menopang, mendukung di sini. Justru kita hanya bisa diperlengkapi ketika kita berhidup berkomunitas. Kita tidak akan pernah diperlengkapi kalau kita hidup sendirian. Amin. Di rumah terus tidak pernah. Yang mau memperlengkapi kamu siapa? Ya enggak? Pernah Musa ini pada waktu dia peperangan dia harus ngangkat capek. Siapa yang bantu? Harun. Dia butuh teman-teman untuk menopang. Suami-suami butuh istri yang menopang. Oleh sebab itu, kita jangan merasa kita ini menghadapi sendiri. Kita ini menghadapi karena kita diperlengkapi Tuhan. Yang enggak bisa ngomong, ada teman yang bisa ngomong. Yang enggak bisa, yang enggak pede ternyata. Kita ini percaya enggak sih kita ini diperlengkapi? Amin. Ya, jadi kita coba rangkum jadi 4. Supaya kita ini sadar, diingatkan kembali. Saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Saya akan selesai. Kita harus sadar bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan yang spesial. Amin. Kalau dunia aja yang ngurusin di Dubai, Arab, di TKI sing kena KDRT, kena penyiksaan, negara aja ngurusin. Kita apalagi umat pilihan yang spesial, yang punya dunia, yang punya segalanya. Apalagi kita. Ya. Yang pertama adalah disertai Tuhan. Kalau Tuhan sudah disertai, Tuhan tidak biarin doang. Tuhan akan melatih. Sadarin dulu kita ini kalau disertai Tuhan. Kalau kita disadarin, kita disertai Tuhan. Kita kalau latihan ada trainernya, lebih pede, betul nggak? Kalau latihan kungfu nih, suruh sparring. Kalau ada pelatihnya kan lebih pede daripada dindel-dilan doang. Suruh ngelawan enggak bisa. Kalau kita sudah berlatih, kita ini diberikan kuasa. Dan kalau sudah diberikan kuasa, kita namanya diperlengkapi. Kuasa tanpa perlengkapan tidak akan pernah maksimal. Oleh sebab itu, kuasa ketika diperlengkapi maka kuasa itu akan menjadi sempurna. Jadi privilege yang terbaik yang tidak pernah ditemukan di mana-mana adalah privilege keselamatan dan kehidupan kekal bersama Bapa surga ketika kita sudah pass away. Itu privilege yang tidak bisa ditawarkan oleh siapapun, oleh apapun, agama manapun.
privilege ini yang kita harus terima dan menjadi kebanggaan kita sebagai warga kerajaan surga. Amin. Malam ini kita belajar banyak untuk kita disadarkan bahwa Tuhan menyertai kita. Bapa, hamba-Mu selesai bicara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu. Kalau kami menjadi bagian daripada warga kerajaan surga, kalau kami menjadi bagian dari warga kerajaan Allah, kami percaya Tuhan Engkau tidak akan mempermalukan kami. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak Tuhan, sehingga diolok-olok, sehingga dicaci maki, dipermalukan. Tapi kami percaya kami punya privilege itu Tuhan, karena kami adalah pilihan-Mu yang spesial. Dan kami sesadar-sadarnya bahwa penyertaan-Mu Tuhan tidak cuma hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu tidak cuma kemarin. Tapi penyertaan-Mu itu selama kaki kami melangkah. Kami tahu Tuhan, langkah kami itu Engkau yang menyertai. Ketika langkah kami mulai berbelok kanan, berbelok kiri, Engkau Tuhan yang menyertai. Ayo mulai lurus lagi, balik lagi. Dan ketika setiap langkah kami ada lubang, mungkin ada kerikil yang gak mengenakan. Engkau melatih kami untuk kami bisa menghindarin, untuk kami bisa melawan, untuk kami bisa melewati, menjalani. Dan kami percaya Tuhan, kerikil itu yang kami langkah, mungkin kaki kami sakit, tapi membuat kaki kami makin kuat. Di balik kaki kami yang sakit untuk melangkahkan kaki kami di atas kerikil itu membuat kami sehat. Kadang kita nggak tahu, kita hanya fokus pada sakitan kami. Tapi di balik kesakitan kami tahu Engkau membuat kami sehat. Kadang manusia ini nggak mau hidup kami ini sakit, maunya enak doang. Itu tidak salah karena naluri sebagai manusia. Tapi sadarlah bahwa kita ini mau gak mau kamu mau baca Alkitab 1 hari 10 jam, tetap bahwa kita harus mengalami yang namanya tekanan itu. Karena kita dilahirkan untuk menghadapi setiap tekanan yang ada Tuhan. Dan Engkau memberikan kami kuasa untuk kami mengalahkan pikiran-pikiran kami yang negatif, mengalahkan pikiran-pikiran kami yang pesimis, mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran. Oh Tuhan, pekerjaan kami, mengalahkan kekhawatiran kami, ke keluarga kami. Engkau Tuhan memberikan kami kuasa. Dan kami percaya Tuhan, lewat apa yang sudah Kau Tuhan berikan kami, perlengkapi kami semua Tuhan. Kami sadar bahwa kami Tuhan manusia yang Engkau Tuhan berikan kekuatan. Kami ingin